Baik, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan dalam acara Santapan Rohani. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh dengan anugerah. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk diberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Berikan firman-Mu kepada setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dengan suratan Petrus, ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, ya, dengan satu tema, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ya, kita akan baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7, 8 dan 9 sampai 10, ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang namanya manusia itu khawatir, takut, gelisah, itu pasti ada, ya. Nah, kenapa manusia punya khawatir, punya takut, punya gelisah? Sejak kapan? Manusia punya rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat daripada dosa itulah menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa khawatir, menimbulkan rasa gelisah. Itulah yang ditanamkan oleh iblis kepada manusia pertama kali. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 3, ya, ketika manusia berada di Taman Eden, mendengar suara langkah Allah sedang berjalan di Taman Eden, manusia itu menjadi takut. Lalu mereka bersembunyi, ya. Nah, tetapi Alkitab di sini mengatakan, Rasul Petrus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepadanya ini hurufnya ini N-nya huruf besar, artinya kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, saudara. Sesungguhnya orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan tidak ada alasan untuk khawatir hari esok. Memang kita tidak tahu hari esok. Jelas tidak ada seorang pun yang tahu hari esok. Kekhawatiran itu ada, tetapi jangan membiarkan rasa khawatir itu menjadi tuan dalam hidupmu. Tetapi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, karena Allah yang memelihara kamu. Lah, mengapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah? Sebab saudara dan saya punya tugas, punya kewajiban, punya tanggung jawab yang besar. Ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Saudara, lawanmu itu iblis, bukan manusia.
bukan saudara, bukan adik, bukan teman, bukan tetangga, bukan mertua, bukan menantu, bukan. Tetapi iblis. Saya selalu katakan begini saudara kepada teman-teman. Kalau kamu cuma bisa bertengkar dengan teman, dengan saudara, dengan adik, dengan keluarga, itu memalukan. Bahasa Jawa mengatakan begini saudara, nek kalah barang birang, nek menang ora undang. Ya, memalukan saudara. Lah kalau memang berani menjadi pahlawan beneran, jadilah pahlawan yang benar. Lawan itu iblis, lawan itu setan-setan. Saudara, lawan kita bukan manusia, roh-roh di udara, penghulu-penghulu angkasa, roh-roh jahat. Iblis lawanmu, ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, saudara. Singa itu saudara belum kelihatan bentuk tubuhnya, sudah suaranya yang besar. Iblis juga gitu saudara. Iblis itu suaranya yang besar. Untuk apa? Untuk menakut-nakuti orang percaya, supaya orang percaya itu takut, supaya orang percaya itu khawatir, orang percaya itu gelisah. Itu pekerjaan iblis, itu pekerjaan setan-setan, pekerjaan roh-roh di udara, pekerjaan penghulu-penghulu udara. Tetapi Alkitab berkata dalam surat Al-Anbiya pasal 4 ayat 4, roh yang ada di dalam kamu jauh lebih besar daripada iblis dan setan-setan itu. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kamu adalah roh Kristus sendiri. Oleh sebab itu lawanlah iblis. Ya, dengan apa? Dengan iman yang teguh. Ayat yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu. Ya, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi untuk melawan iblis itu memang menderita, sengsara, saudara. Namanya perlawanan, peperangan, ya, pergumulan, pergulatan. Saudara, harus menang. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan. Saudaralah pemenang-pemenangnya. Tidak ada alasan untuk orang percaya kalah melawan iblis. Kenapa? Karena Yesus yang ada di dalam saudara. Ya, karena Alkitab berkata demikian, saudara. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Menderita seketika nggak lama, saudara. Dalam pergumulan, dalam peperangan rohani, nggak lama, cuma sebentar. Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan melengkapi. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11, 12, 13, dan 14. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ambillah pedang roh, yaitu firman Allah. Pergunakan ketopong keselamatan. Pergunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Jangan tidak digunakan. Tuhan sudah memperlengkapi. Buat Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama maju. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan kegelisahanmu, serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir dalam bentuk apapun, tapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami boleh mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami menyerahkan kekhawatiran kami menyerahkan kegelisahan kami menyerahkan ketakutan kami di dalam tangan-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya hanya Engkau yang sanggup memelihara kami dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu yang telah mendengar firman-Mu Tuhan. Mereka semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Mereka berani melawan segala tipu daya musilat iblis, penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, boleh dilawan dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu yang besar yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Memberkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Kau teguhkan, kuatkan iman percaya kami semua, agar kami tetap setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.